Assalamualaikum, nama saya Hidayani Syafitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perencanaan. Nah, apakah itu perencanaan? Perencanaan itu adalah suatu proses yang mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama itu logis, yang kedua itu realistis, yang ketiga sederhana, yang keempat sistematik dan ilmiah, yang kelima itu objektif, yang keenam itu ada optimal dan efisiensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kawan yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan tentang definisi tentang dasar filosofis perencanaan sebagai fungsi manajemen. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, manajemen harus difungsikan sepenuhnya dalam setiap organisasi. Jadi, fungsi dari organisasi tersebut adalah manajemen, baik dari struktur organisasi, mulai dari tingkat atas, tingkat ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang, anggota. Itu harus perlu kita fungsikan untuk mencapai sebuah perencanaan yang direncanakan dalam suatu lembaga tersebut. Dan di sini perencanaan merupakan tindakan dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi. Jadi, tanpa perencanaan, manajemen tersebut tidak akan bisa berjalan. Tanpa definisi atau visi misi perencanaan, organisasi tersebut tidak akan berjalan. Jadi, majunya organisasi tersebut tergantung perencanaan yang baik dari pihak yang ingin memajukan organisasi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akan dijelaskan oleh saudara saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tanjung. Baiklah, di sini saya menjelaskan makalah dari kelompok 1 dan saya sebagai pemakalah mengenai tentang konsep dasar perencanaan, yang dimana dalam menjalankan suatu organisasi maka perlu adanya perencanaan. Perencanaan ini merupakan tahap awal dalam melaksanakan suatu aktivitas dalam mencapai suatu tujuan organisasi, contohnya perpustakaan. Jadi setiap organisasi atau instansi pasti adanya perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan dasar filosofis perencanaan sebagai fungsi manajemen, yang dimana perencanaan ini merupakan tahap awal di dalam salah satu fungsi manajemen. Jadi dengan adanya perencanaan, maka kita bisa merancang suatu apa yang kita pikirkan secara matang, yang dimana kita bisa melakukan tindakan atau aktivitas sesuai dengan perencanaan yang kita buat untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan oleh semua kelompok. Maka perlu adanya perencanaan. Untuk mengurangi dari kegagalan, maka perlu adanya perencanaan juga. Jadi di sini adanya dalam implementasi kegiatan perencanaan disusun hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Jadi implementasinya, yang pertama, perencanaan adalah menetapkan alternatif. Jadi adanya perencanaan merupakan salah satu alternatif untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan oleh sekelompok, supaya aktivitas yang dilakukan itu berhasil dan tidak ada kata kegagalan. Yang kedua yaitu perencanaan harus realistis dan ekonomis. Jadi perencanaan ini bukan hanya saja seperti dongeng yang mengada-ngada, tetapi perencanaan ini merupakan salah satu yang nyata, yang kita lakukan, yang kita rancangkan sedemikian matang, sedemikian dipikirkan, maka untuk kedepannya suatu rancangan tersebut yang kita sudah buat, maka akan berhasil. Yang ketiga, perlu adanya koordinasi dalam perencanaan. Jadi adanya perencanaan membuat salah satu di dalam organisasi itu saling berkoordinasi. Misalnya di perpustakaan ada event, maka pegawai perpustakaan tersebut saling berkoordinasi bagaimana eventnya, apa yang direncanakan, apa yang dibuat, jam berapa eventnya, hari apa ditetapkan. Itu saling berkoordinasi antara
atasan, bawahan maupun teman sejawat di perpustakaan tersebut. Baru itu yang keempat, yaitu perencanaan harus didasarkan pengalaman, pengetahuan, dan institusi. Maksudnya di sini, dengan adanya perencanaan, maka pengalaman dan pengetahuan ini dalam perencanaan itu harus dipikirkan matang-matang, supaya apa? Rencana yang kita lakukan itu supaya berhasil gitu. Yang kelima, perencanaan harus dilandasi partisipasi. Jadi intinya di sini partisipasi. Misalnya dalam membuat perencanaan, maka kita harus mengikutsertakan pegawai-pegawai ataupun perwakilan dari salah satu instansi, misalnya entah 10 orang, untuk mengetahui rencana apa yang kita buat. Misalnya kita sebagai atasan, kita harus menerima partisipasi ataupun tanggapan dari pegawai-pegawai kita. Yang keenam, perencanaan harus memperhitungkan segala kemungkinan. Jadi ada perencanaan, kita memikirkan kemungkinannya untuk perencanaan ini kemungkinannya apa terjadi kegagalan, maka perlu adanya evaluasi, maka harus dipertimbangkan secara matang. Yang ketujuh, perencanaan harus dapat menjadi landasan dan fungsi manajemen lainnya, yang dimana perencanaan ini merupakan tahap awal dalam melakukan suatu fungsi manajemen. Kalau misal perencanaannya tidak bagus, maka kedepannya pun seperti pengawasan ataupun melakukan aktivitas itu akan asal-asalan atau akan mengalami kegagalan dan tidak mencapai tujuan organisasi yang diinginkan itu berhasil gitu. Jadi baiklah, di sini demikian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.